Sekarang itu basis pertahanan umat. Ini menurut saya, Ustaz. Basis pertahanan umat kita itu hanya dua, Ustaz. Kalau itu bentuknya komunitas, masyarakat besar, itu ada di masjid. Kalau komunitas kecil, individual, personal, itu di keluarga. Maka saya berpikir, ke depan ini, dua institusi ini, Ustaz, harus kita kawal. Maka sejak awal kemarin sebetulnya kita itu pernah saya pidato awal periode dulu. Satu keluarga, bukan satu ranting, Ustaz. Satu keluarga, satu mubalik. Yang kita ingin, yang jadi mubalik itu adalah imam yang ada di rumah itu. Dan ingat, mubalik itu, da'i itu, tidak harus kemudian dia ceramah, orang-orang yang pandai beretorika, pandai berorasi. Tidak, Ustaz. Tetapi, dia menjadi mubalik yang memang live. Anaknya melihat seorang ayahnya itu tanpa harus mengobrol dalil. Dia sudah, oh, Islam itu seperti ini, Muhammadiyah seperti ini. Muhammadiyah itu seperti bapak gitu ya? Bapak. Jadi Muhammadiyah itu masuk terpersonifikasi, Ustaz. Nilai-nilai kemuhammadiyahan, akhlakul karimah kemuhammadiyahan. Seorang anak itu begitu melihat ayahnya, itulah personifikasi daripada values di Muhammadiyah. Ini berat, Ustaz. Nah, yang kedua, tapi oke lah, tapi harus kita lakukan. Gimana caranya dakwah komunitas keluarga. Yang kedua itu, Ustaz, kami mengusulkan kepada PP Muhammadiyah pada draft kaidah masjid yang terakhir ini, agar masjid itu distatuskan seperti amal usaha bagi misalnya sekolah bagi Dikdasmen, kampus bagi Diktilitbang. Muhammadiyah tidak bisa lagi mengelola masjid juga secara sporadis. Tidak bisa, Ustaz. Hanya ala kadarnya. Tidak bisa. Maka usulan kami, Ustaz, sekarang contoh barangkali yang saya sempat konkret. Di Kalimantan Selatan di kota itu, Ustaz, ada 18 masjid. Kita berbicara tentang kader. Sekarang 18 masjid kita petakan. Berapa masjid yang terdekat? Taruhlah dari 18 masjid ini kita petakan menjadi dibagi 3 atau dibagi 4. Ada mungkin masjid yang berdekatan 4, ada masjid berdekatan 3 atau mungkin 5. Berapa mubalik kita butuh? Mungkin kita akan butuh dari 18 masjid itu, kita butuh 4 mubalik. 4 mubalik ini fokus menjadi guru di 18 masjid. Kita bagi masjid itu, materinya kita tata. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, Ustaz, mohon maaf, ma'isyahnya harus kita jamin. Ini tidak ada kaitannya dengan materialistik. Karena itu kewajiban. Karena kewajiban kita. Dan kalau kita memberikan orang itu satu apresiasi kata Rasulullah, maka orang yang mengajarkan Quran itu lebih berhak. Ini tidak menuntut, Ustaz. Saya tidak berbicara saya sebagai mubalik, tapi saya sedang berbicara saya sebagai manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas dakwah di situ. Jadi kalau saya punya 6 atau 5 mubalik yang bertanggung jawab atas 18 masjid, maka kalau kita asumsikan, Ustaz, 1 bulan kita butuh dana, taruhlah 12 juta. Kita kasih mereka 2 juta per bulan gitu ya. Dengan 6 atau 5 mubalik 10 juta. 10 juta dibagi 18. Itu saya sangat yakin masjid kita itu sanggup untuk membiayai hidup seorang mubalik. Oh, saya kira ini nanti kalau ini bisa jalan itu sangat bagus. Sangat bagus, Ustaz. Dan tidak ada gium mubalik Muhammadiyah sekarang. Kalau sehat milik umat, kalau sakit milik keluarga. Tidak ada lagi. Rasulullah sangat luar biasa memperhatikan para da'inya. Dan ini ya mohon maaf, mungkin bagi sebagian orang dianggap tabu. Tidak, justru ini kewajiban kita, Ustaz. Ya, itu kewajiban pimpinan umat. Iya, logikanya begini, Ustaz. Orang bermaksiat itu dibayar. Bagaimana orang yang menjaga ayat Allah? Ya tentu bukan mubalik yang berbicara, tapi yang berbicara umat, kita sebagai pimpinan gitu loh, Pak. Jadi sebagai pimpinan persyarikatan ya kita harus berpikir sampai ke situ, Ustaz. Kalau perlu diasuransikan ya mubalik itu. Asuransi pernah dikerjasamakan, tapi ya masih sifatnya kan masih parsial juga, Ustaz. Nah, ini kalau menjadi suatu sistem, tentu masjid yang kita maksud sebetulnya, Ustaz, kalau bukan masjid yang sudah melekat dengan amal usaha. Jadi kalau masjid di sekolah, yaitu urusan sekolah. Masjid di rumah sakit, urusan di rumah sakit. Masjid di kampus, ya urusannya kampus. Yang kami bicarakan adalah tablik minta diberikan otoritas untuk mengelola
masjid kita yang memang berada di terintegrasi dengan masyarakat, tetapi tidak ada aum yang spesifik. Nah, inilah yang harus dikelola oleh majelis tabligh. Nah, ini yang kita berharap kalau kaidah ini disetujui. Ini terakhir kami diskusi dengan teman-teman di Biro Organisasi. Tinggal sekarang palu ada di tangan PP Muhammadiyah. Kita tunggu muktamar ya. Tidak perlu muktamar, Ustaz. Karena itu kan hanya kaidah. Kaidah itu tidak keputusan muktamar, tapi keputusan pleno pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi sekarang kan sibuk-sibuk menyiapkan. Nah, itu dia. Jadi ya itu Ustaz. Kan karena ada satu ini, waktu zaman Pak Sukriyanto jadi jadi ketua tabligh, kita pernah survei Ustaz, kecil-kecilan. Di mana masjid Muhammadiyah yang pengajiannya itu jalan Ustaz. Gerakan lain itu nggak masuk. Betul. Iya, karena apa? Kita membangun sistem pertahanan diri yang efektif, yang dari dalam. Nah, sekarang ini kan mohon maaf Ustadz, masjid kita tidak ada wali masjid. Iya kan? Tidak ada wali masjid. Jadi kalau saya berpikir, satu mubalik kita menjadi wali bagi 4 masjid Ustadz. Dia mobile di 4 masjid itu. Lah sekarang, jaga keamanan di kampus saya, satpam dibayar Ustadz. Mengapa membayar akidah umat tidak dibayar? Ini mohon maaf loh Ustaz ya. Jadi karena saya kira itu penting. Saya sebagai ketua tabligh, saya tidak berbicara tentang diri saya Ustaz. Kita sedang berbicara tentang bahwa ini adalah fight, ini adalah perjuangan Ustaz, dan perjuangan itu harus dibiayai. Tentu ini bisa sinergi dengan Lazismu ya. Oh iya tentu Ustaz. Jadi kalau nanti secara sistemik itu tentu nanti ada lazismu, ada macam-macam gitu. Tapi ini kan usulan makro kami. Dan setelah misalnya teman-teman di Gunung Kidul sekarang ternyata efektif Ustaz. Korp Mubalik itu menjadi sangat efektif ya karena mereka diberdayakan, partisipatoris demikian itu. Dan ini saya kira satu ide yang bisa dipahami negatif karena mungkin akan dituduh loh kok materialistik tapi kalau saya tidak sama sekali melihat itu. Ini kewajiban kita. Jadi itu justru cara kita agar tidak mendolimi mubalik gitu Pak. Ya bukan hanya pada subjek mubaliknya Ustaz, tetapi perjalanan bagaimana syiar ini bisa hidup. Syiar di masjid kita ini harus ada yang ini, dan kita harus menghitung mubalik kita ini kan punya tanggung jawab anak, keluarga, istri dan seterusnya. Mereka juga bertanggung jawab di hadapan Allah, termasuk bertanggung jawab menambah ilmunya sendiri. Betul, menambah ilmunya. Harus beri kitab gitu. Nah, saya berpikir Ustaz, kalau ini kita lakukan kemudian secara reguler kita sudah Allah berikan fasilitas besar kayak begini ini. Mereka ini setiap bulan kemudian kita kumpulkan. Kita bukan lagi ngaji dalam bentuk ngajarkan ABCD Alibata, tetapi problem apa yang Anda hadapi di lapangan itu kita pecahkan bersama. Jadi cita-cita kita ini luar biasa Ustaz. Alhamdulillah kita punya ketua majelis tabligh yang sangat visioner. Cuman on the way ini Ustaz. Jadi beberapa secara beberapa daerah yang tertarik dengan ide ini, mereka sudah mengambil inisiatif. Saya harap setelah ini Magelang Ustaz. Karena Magelang ini kan daerah yang menurut saya merah juga Ustaz. Kalau kita bikin peta dakwah itu kan, karena saya baru pulang dari dukun Ustaz. Oh ya betul. Dari atas itu. Soalnya yang ditatap Ustaz dukun. Jadi bayangan saya Magelang kan kayaknya ada Ustaz ya, kecamatan, cabang kita masuk nggak Ustaz? Jangkauan jenengan? Mana? Enggak, jangan di PDM kota atau kabupaten? Oh kabupaten. Jadi mungkin ada yang ke arah Merapi ya? Iya. Kalau itu cabang tepian itu, Dukun, Sawangan, betul Pakis, itu betul kata Ustadz, perlu dihijaukan. Iya. Jadi dan kita punya gerakan sana kan. Jadi membalik dari bawah naik ke atas itu rutin. Untuk membentengi betul Ustaz. Dan mereka ini kan tidak bisa sporadis Ustaz. Jadi pengalaman kita sih kalau kita mengadakan acara yang sifatnya seremonial sekali waktu boleh. Tetapi yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya yang day to day, yang sehari-hari membersamai mereka Ustaz. Yang ngopeni mereka beruduk, sholat, ngaji dan seterusnya, dan itu tidak mahal. Kita sudah mencoba itu Ustaz. Kami di dukun itu saya 2010 Ustaz. Jadi dengan sekarang udah 12 tahun lah. Ya itu diteruskan konkretnya oleh teman-teman.
Nah ya, cuman ini kan, itu kan maksud saya, kalau ini menjadi sistem, gitu loh Ustaz, sistem, ini kan akan menjadi luar biasa. Dana kita insya Allah kasih lah Ustaz. Oh, insya Allah soal dana bisa digerakkan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kita di langit Ustaz. Jadi tugas kita sekarang, gimana kita merayu para penjaga langit agar dibukakan keberkahan itu. Ya caranya ya amal soleh gitu Ustaz. Jadi bagaimana membangkitkan kembali tablik atau dakwah menjadi core dari gerakan kita ya. Iya. Jadi orang berdakwah itu kebanggaan Ustaz. Jadi saya mengatakan dakwatuna izzatuna. Nah, gitu ya. Jadi kalau dulu kalau nggak salah Umar atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bukan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Fa in bataghaina ghaira zalik azallana Allah. Kalau kita mencari jalan kemuliaan selain dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Makanya saya katakan kepada para mubalik, nahnu qaumun a'azzanallahu bid-da'wati wat tabligh. Kita ini komunitas hamba Allah yang dimuliakan dengan dakwah dan tabligh. Ini jalan kemuliaan kita.